Salam Patunggilan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Siswo Hendro Prayono yang saat ini bertugas di GKJW Jemaat Sepelot yang terletak di Desa Pujiharjo, Malang Selatan. Pada saat ini marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah Minggu pada tanggal 6 Juni 2021. Mari bersama-sama mengikuti ibadah bersama dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Atas nama Majelis Jemaat GKJW Sepelot disampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu warga GKJW dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Ibadah Minggu 6 Juni 2021 dilayani oleh Pendeta Siswo Hendro. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah Minggu di hari ini. Menjadi saksi Kristus adalah panggilan hidup kita. Sebab dengan bersaksi, kita akan semakin menyadari dan merasakan kasih dan karya Tuhan Allah di dalam hidup kita. Teruslah mewartakan kabar baik dan sukacita tentang kasih dan karya Allah dengan penuh semangat dan keberanian. Bersama-sama pada saat ini, mari kita membangun ibadah Minggu di bulan kesaksian dan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mari bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan serta saudara-saudara sekalian yang pada saat ini beribadah Minggu, marilah kita ambil saat teduh sejenak dan dalam hati kita berkata yang demikian.
Ibadah minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Sang Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu hari ini tema kita berbicara tentang masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Marilah apa yang menjadi perenungan kita nanti, masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya, kita sambut dengan kidung jemaat 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan, perjalanan hidup manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Mari kita akan mencoba melihat di dalam Matius 22 ayat yang 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh, jikalau kita melihat dan merenungkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ini,
Mungkin kita semua masih sangat jauh di dalam menjalankan kasih seperti kasih Kristus. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mohon pengampunan di hadapan Tuhan dan kita tunduk kepala serta berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh rasa berdosa kami. Kami yakin dan percaya setiap langkah hidup kami sebagai manusia yang Kau ciptakan sempurna, ingin berusaha melakukan kehidupan ini dengan sempurna. Tetapi kelemahan kedagingan kami yang seringkali menolak bisikan Roh Kudus-Mu, kami menyadari bahwasanya kami sering luput, salah, bahkan kami sering mendukakan hati-Mu, mendukakan suami kami, istri kami, anak-anak kami, atau orang tua kami, bahkan mungkin tetangga kanan kiri kami. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mohon pengampunan di hadapan-Mu. Karena kami merasa ketika kami membaca hukum kasih yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada kami masih merasa belum sempurna melakukan semuanya itu. Untuk itu, kami yakin dan percaya Engkau mau mendengar suara jeritan hati kami. Kami menyerahkan dengan sepenuh hati dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Sang Kristus, kami menyerahkan hidup kami untuk diperbaharui, sehingga kami memiliki harapan baru kembali di dalam Yesus Sang Kristus. Kami yakin dan percaya kasih Kristus akan menyempurnakan hidup kami kembali. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mau menyesali segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan yang penuh dengan kasih pastilah akan mendengar apa yang menjadi harapan kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian firman-Nya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sungguh berbahagia buat kita semua karena Tuhan yang kasih adanya memberikan berita pengampunan buat kita, berita anugerah yang luar biasa dan memberikan pengampunan. Ini adalah anugerah yang sangat besar buat kita manusia. Mari apa yang sudah kita baca bersama-sama, berita pengampunan ini dan berita anugerah bagi kita semua, kita sambut dengan kita memujikan Kidung Jemaat 40, 1 dan 2 baitnya. Ajaib benar anugerahnya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang pun tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku demam,
Sekarang ku lega, syukur bertebar, ku telah lepas berkat anugerah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima berita anugerah yang datangnya dari Tuhan. Sungguh kita semua berbahagia. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk pembacaan dan doanya kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Minggu hari ini kita bersama-sama akan belajar untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-35. Sebelum bersama-sama kita baca dan juga kita dengarkan, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Engkau hadir. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu, hingga pada saat Minggu ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah. Terlebih di tengah sukacita kami saat ini, kami juga bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Siswo Hendro, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang berkarya, sehingga apa yang tersampaikan nanti Tuhan, benar-benar hanya kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Setiap pribadi yang saat ini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah juga Tuhan sertai, sehingga setiap kami boleh melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Injil Markus pasalnya yang ketiga ayat 20 sampai dengan yang ke-35. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya,
semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Disebut berbahagia bagi kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, mau menyimpan firman itu dalam hati dan pikiran, serta bisa melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Sungguh berbahagia kalau pada saat ini kita semua bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Dan kita semua sudah mendengar apa yang sudah dibaca di dalam Injil Markus 3 ayat 20 sampai 35 tadi. Sungguh berbahagia kalau pada minggu pada saat ini tanggal 6 Juni 2021 buat kita semua dihantar dari tema liturgis kita yang sudah disepakati bersama-sama. Tema liturgis kita berbicara tentang masa dan waktu Tuhan itu mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Itu tema liturgis kita saat ini. Dan tema khotbah kita adalah lawanlah godaan. Lawanlah godaan. Itu adalah tema khotbah kita. Dari dua tema liturgis dan tema khotbah itu ada kata kunci, yaitu menjadi saksi dan melawan godaan. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Menjadi saksi dan melawan godaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksinya itu adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pasti Tuhan Yesus melakukan, yang dilakukan di dunia ini adalah melakukan kasih. Kasih yang sesungguhnya yang dari Tuhan Allah kita. Yang kedua adalah menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini menjadi penting menyaksikan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengalami kasih Tuhan dan terwujud dalam tindakan kita. Itu menjadi saksinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tiga hal tadi, yaitu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengalami kasih Tuhan dan terwujud dalam tindakan kita. Itulah bagian yang harus ada dalam diri kita. Ada persoalan, bagaimana kita melawan godaan? Godaan adalah sesuatu yang dapat menggoda ketabahan hati. Ketabahan hati ini bisa tergoda, bisa terkoyak, bahkan bisa jatuh, terjerembab ketika kita tidak mampu dan tidak memiliki hati yang kuat. Maka menjadi sangat penting di tengah saksi atau kesaksian kita lakukan, kita mampu menahan godaan itu. Sungguh kita berbahagia pada saat-saat ini kita adalah masuk di dalam bulan-bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan. Maka antara dua hal tadi menjadi saksi dan godaan itu pastilah seiring sejalan. Wujud kesaksian
adalah pelayanan kita, karena di tengah situasi saat ini yaitu bulan kesaksian dan pelayanan, berarti wujud kesaksian kita adalah pelayanan. Pelayanan yang bagaimana? Pelayanan yang membawa dampak kebaikan, walaupun mungkin penuh dengan tantangan, godaan, apalagi di tengah saat ini pandemi masih berjalan, virus corona COVID-19 masih berjalan, ditambah lagi di Malang 4 ini sekarang juga kena gempa. Beberapa jemaat mengalami kerusakan parah. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana kita menghadapi tantangan dan godaan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi mencoba merenungkan dalam bacaan kita, dalam menjalankan visi dan misinya Tuhan Yesus mengalami tantangan, hambatan, maupun cobaan. Dan termasuk di dalam yang tidak salah menyakitkan adalah prasangka-prasangka yang ada di sekitarnya. Berarti bacaan kita yang kita gumuli bersama pada saat ini bisa juga ambil bagian di dalam kita merenungkan bagaimana dan seperti apa solusinya kalau kita menjadi saksi dan melawan godaan itu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengalami tantangan, hambatan, bahkan cobaan, bahkan yang lebih berat lagi adalah prasangka-prasangka yang tidak baik. Tantangan, hambatan, prasangka bisa sebenarnya dalam hidup kita itu terdampak dalam diri kita sendiri, karena munculnya dari diri kita. Bisa dari orang sekitar kita maupun dari luaran orang di luaran kita yang mungkin tidak suka. Bisa saja itu terjadi, menjadi tantangan, hambatan, bahkan prasangka. Bisa saja, kenapa saya mengatakan dari diri kita, mungkin di tengah kita melakukan kesaksian dan pelayanan, mungkin kita masih bermuara kepada kepentingan diri pribadi kita. Egoisme melanda kehidupan kita. Bisa saja itu terjadi. Orang di sekitar kita bisa saja, mungkin dari anak, istri, keluarga, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa saja itu terjadi. Bahkan ketika Tuhan Yesus melakukan visi dan misinya di dunia ini pun, kita tahu bagaimana para murid masih belum memahami tentang visi dan misinya Sang Kristus hadir di dunia ini. Itu adalah bagian juga tidak terpisahkan, di mana tantangan dan hambatan. Apalagi saya katakan tadi ada prasangka. Prasangka ini bisa saja muncul dari orang yang sudah mengerti atau tidak mengerti. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Berarti ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ketika Tuhan Yesus melakukan sebuah kebaikan untuk menebar kasih yang sesungguhnya, prasangkanya adalah ketidakbaikan. Dari mana dia mendapatkan kuasa itu? Prasangkanya adalah dari kuasa kegelapan. Kalau di situ dikatakan tadi adalah Beelzebul atau pemimpin kegelapan atau pemimpin roh jahat. Itu prasangka yang sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana kuasa kegelapan mengusir kekuasa gelapan? Tidak mungkin. Pastilah Kristus memiliki lebih dari kuasa kegelapan itu. Prasangka yang disematkan ini adalah prasangka yang sangat-sangat tidak mengenakkan. Mungkin apa yang dialami Sang Kristus itu juga dialami oleh kita. Sehingga apa? Sehingga dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 29, apabila seorang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun karena berbuat dosa kekal. Berarti karya Tuhan itu adalah nyata dan real. Apa yang dikatakan menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan itu adalah dikatakan dosa kekal. Itulah yang akan mematikan kehidupan kita, roh kita,
Kenapa? Karena Roh Kudus adalah bagian dari pribadi Allah itu sendiri, yang membisikkan dan yang memberikan kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan buat kita semua. Tetapi jebakan kita seringkali terjadi ketika tadi dikatakan di awal, godaan itu bisa muncul dari diri kita. Ketika kita diberikan kemampuan, kekayaan, kekuatan, bisa saja itu melemahkan iman kita karena kita terjebak egoisme kita. Kita lupa bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah yang diberikan cuma-cuma kepada kita, termasuk keselamatan itu. Sehingga manusia, kita, orang-orang percaya juga adalah menerima anugerah dari Tuhan itu dengan cuma-cuma. Menghujat Roh Kudus adalah menghujat Allah sendiri. Karya-karya yang dilakukan oleh Sang Kristus itu adalah karya yang sesungguhnya. Sebab kuasa yang dari Tuhan adalah karya yang menghasilkan sebuah sisi positif, yaitu membangun dan menghidupkan. Membangun dan menghidupkan itu sebenarnya adalah karya dari Sang Roh Kudus. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Maka karya yang sesungguhnya adalah karya yang membangun dan menghidupkan. Tetapi kuasa yang datangnya dari roh jahat adalah kuasa yang menghancurkan. Bahkan kuasa yang membunuh. Padahal di dalam cerita Alkitab kita, hampir semua yang dilakukan Sang Kristus adalah kuasa yang membangun, menghidupkan. Orang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan. Orang buta juga begitu. Dijelikkan matanya bisa melihat. Sehingga ada karya Tuhan yang memang bersisi positif buat kita semua. Itulah teladan yang luar biasa bagi kita semua. Tetapi kekuasaan gelap atau kekuasaan kegelapan itu memang tidak hilang di sekitaran kita. Pasti tetap ada. Pasti tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena di dalam hidup ini ada sebuah sisi gelap dan sisi terang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah bulan Kespel yang saat ini masih berjalan, karena ini bulan-bulan Kespel, pastilah kita bersama-sama mengalami yang namanya pelayanan. Di tengah pelayanan itu ada sebuah kesaksian, dan kesaksian itulah kesaksian yang harus kita bangun. Sehingga apapun yang kita lakukan semuanya adalah untuk membangun kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Seperti Sang Kristus, menjadi saksi Tuhan adalah satu, mampu menahan godaan. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah bersisi positif, membawa dampak yang positif untuk membangun dan menghidupkan kehidupan yang sudah ada. Jadi hidup ini akan semakin menjadi hidup. Kapan itu kita dapat? Kalau di dalam tema kita adalah masa dan waktu Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Jadi masa dan waktu itu Tuhan yang menentukan. Apa yang kita lakukan, apakah mustahil atau muspro? Tidak. Tetapi pada saatnya akan membuahkan hasil. Dalam bulan Kespel ini marilah kita semua mewujudkan misi Kristus yang sesungguhnya. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, yaitu mendatangkan kebaikan di dalam kita menjadi saksinya, itu bisa terwujud. Tanpa bosan, tanpa jemu, tanpa kena lelah, tanpa ada penyesalan, tanpa ada egoisme yang besar. Memang egoisme itu tetap ada dalam diri kita manusia. Karena di dalam diri kita ada dua sisi yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah ada sifat ingin tahu yang besar dalam diri manusia. Yang kedua adalah sifat
kurang puas. Ini yang harus kita cermati dalam kita menjalani misi dan menempuh untuk menuju visi Kristus. Kenapa? Karena rasa ingin tahu dan kurang puas itulah yang sering melanda kehidupan kita. Ingin tahu soal yang positif, enggak apa-apa. Ingin tahu soal yang membangun, enggak apa-apa. Tetapi kalau ingin tahu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui, itu yang seringkali menjerat kita. Apalagi ditambah sesuatu yang tidak habis-habisnya kepuasan diri. Sehingga kalau kita terjebak dalam hal sisi negatif, maka dampaknya pun akan menjadi negatif. Semoga perenungan kita ini bisa di dalam kita menjalani misi dan visi Kristus itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga dampak positif itu bisa terjadi dalam diri pribadi kita, keluarga kita, persekutuan gereja kita, sehingga terbangun kolegialitas yang cukup erat, saling membangun satu dengan yang lain. Dalam masing-masing orang menganggap dirinya, orang lain itu lebih utama dari dirinya, maksudnya begitu. Kalau dalam Filipi 2 itu dikatakan begitu. Masing-masing menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Seperti Kristus menganggap manusia itu lebih utama untuk diselamatkan. Visi Kristus berhasil. Kita yakin dan percaya misinya juga berhasil. Maka kita saat ini di bulan Kespel dan kesaksian ini, pelayanan kita pasti nanti akan diberkati oleh Tuhan juga berhasil. Selamat menjalani bulan-bulan kesaksian dan pelayanan, dan selamat berjuang bersama dengan Kristus, karena kita yakin Sang Roh Kudus itu ada dalam hidup kita jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak, mengambil saat teduh buat kita semua. Bapak Ibu, kami persilahkan bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah saat ini bersama kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dan yang mendasari di dalam ungkapan syukur kita pada saat ini terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan marilah kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi dari pujian PKJ nomor 264, Apalah Arti Hidupmu, bait yang pertama. Padamu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kami beribadah saat ini, kami bisa bersyafaat bersama-sama. Kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami, angan dan cita-cita kami. Kami ingin ambil bagian saat ini, yaitu untuk menebar kasih dengan kami berdoa. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara, dan pemerintah Indonesia agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona yang saat ini sangat gencar untuk dilaksanakan, baik program-program vaksinasi COVID-19 yang terjadi saat ini, yang saat ini juga dilakukan bersama-sama dan serentak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, sampai RT dan RW. Bahkan kami juga berdoa untuk masyarakat adalah juga ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pasien COVID-19 yang saat ini terdampak, dan juga kepada tenaga medis yang tidak pernah lelah untuk mendampingi para pasien. Untuk itu berikan hikmat kebijaksanaan, berikan kemampuan yang datangnya dari Engkau. Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap pribadi yang kami doakan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia, dan khususnya adalah gereja kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang dilakukan dalam program kerjanya, itu bisa untuk membangun dan menghidupkan kehidupan ini, menopang satu dengan yang lain. Persembahan kami serahkan dalam naungan kasih-Mu, sehingga setiap pribadi yang mengelola, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Karena persembahan itu adalah berkat yang datangnya dari Engkau, sarana untuk pelayanan di GKJW gereja kami, baik itu di tingkat jemaat, majelis daerah, majelis agung.
Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, di mana keluarga kami saat ini adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Karena di dalam sejarah Alkitab, Engkau selalu memakai keluarga-keluarga yang penuh dengan iman dan kesetiaan. Kami memiliki harapan besar Tuhan, agar kami memiliki keluarga yang seperti itu. Kami berdoa untuk pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap manusia Engkau berikan talenta, Engkau berikan kekuatan, ilmu, bahkan Engkau berikan nikmat kebijaksanaan. Sehingga sekecil apapun, serendah apapun, bahkan setinggi apapun pekerjaan kami, jikalau kami syukuri dengan penuh rasa syukur, kami yakin dan percaya itu akan menghasilkan buahnya, yaitu untuk kecukupan hidup kami. Sehingga kami mampu membiayai pendidikan anak-anak kami, mampu mencukupi kebutuhan hidup kami, bahkan kami mampu berbagi kepada yang lain, karena Engkau sudah mengajarkan di dalam Sang Kristus kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, kami juga teringat kepada anak-anak kami, baik saudara-saudara kami yang dekat, yang jauh, yang di kota, luar pulau, bahkan mungkin ada di luar negeri yang tidak bersama dengan kami. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk kami doakan, agar setiap langkah hidupnya itu tetap dalam naungan kasih-Mu. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan lawat, sehingga apapun yang dilakukan upaya untuk memperoleh kesembuhan, semuanya muaranya dari kasih-Mu. Di dalam Yesus Sang Kristus, doa kami akhiri dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sampailah kita di penghujung ibadah kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan kita, misi dan visi Tuhan Yesus sudah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan datang sendiri mendampingi umatnya. Tuhan sendiri mengorbankan diri bagi umatnya. Tinggal kita sekarang pada saat ini di masa-masa bulan Kespel atau kesaksian dan pelayanan. Mari kita melanjutkan visi dan misi Kristus di tengah
kehidupan kita. Dan juga di tengah pandemi ini kita bisa menjadi saksi yang nyata, yaitu terus menjaga kesehatan dan kebersihan jasmani rohani, serta tetap mematuhi protokol kesehatan, supaya semua yang dicanangkan pemerintah dan juga harapan kita semua, COVID-19 bisa secepatnya hengkang dari kehidupan manusia. Dan vaksin salah satu yang harus kita tempuh saat ini. Mari kita tetap tunduk dan setia. Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan akan mengiring langkah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama pulang meninggalkan tempat di mana Tuhan hadir pada saat ini, mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Yesus Sang Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.